adik-adik, selamat hari Minggu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dalam ruangan virtual. Nah, saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah hari Minggu kita. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 247, nyanyi puji sukacita. Nyanyi ya. Nyanyi sukacita, puji Tuhanmu, bumi pun surga pun sorak bergema. Puji Tuhan dengan karyamu. Puji Tuhan dengan karsamu. Nyanyi sukacita, puji Tuhanmu, bumi pun surga pun sorak bergema. Puji Tuhan dengan karyamu. Puji Tuhan dengan karsamu. Teman-teman dan kakak-kakak, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami selama pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah, berkatilah kami agar dapat mengikuti ibadah dengan baik dan konsentrasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini itu terambil dari Yeremia 29 ayat yang 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah nas pembimbing pada. Nah adik-adik, inilah saat yang kita nanti-nantikan, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maria. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka mari kita persiapkan hati kita sambil kita menyanyi dari KC nomor 161. Mari datang padaku. Nyanyi ya. Marilah datang kepadaku, semua yang berdosa, kan ku berikan kelegaan. Mari datang padaku, yang berbeban berat, hai datang dengan bebanmu padaku. Pikul aku yang aku pasang dan belajar padaku. Aku lembut dan rendah hati, jiwamu ku beri lega. Kuk yang ku pasang itu enak, dan beban ringanlah. Rekan-rekan teruna dan kakak layan sekalian, sebentar kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita undang Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian dalam pembacaan dan perenungan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, hadirlah di tengah-tengah hati kami, di tengah-tengah pikiran kami, sehingga bacaan yang sebentar kami akan baca, Engkau boleh membubuhinya dengan pengertian
dengan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk mengerti. Ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Kakak-kakak dan Tuhan Yesus, di kesempatan pagi ini kami boleh kembali duduk diam Tuhan, akan mendengarkan firman yang terdapat di dalam Alkitab. Bapa, buka pikiran kami, buka hati kami hanya untuk menerima apa yang sebentar kami akan dengar lewat pembacaan Alkitab dari Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Bapa, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti maksud Tuhan di dalam bacaan Alkitab kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa tanpa tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Bapa, biarlah kami boleh sama-sama belajar dan sama-sama mendapatkan pemahaman yang baru mengenai maksud dan dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang.' Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, 'Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, teruna GPIB Fata dan kakak-kakak layan yang ada di rumah juga. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat ya. Tahun ini sudah
23 hari kita lalui. Masih ada banyak hari lagi ke depan. Di pelajaran kita pagi hari ini, kita akan diajarkan untuk bagaimana berpengharapan hanya kepada Allah. Bagaimana caranya meletakkan harapan hanya kepada Allah. Dari cerita di pagi hari ini mengenai keluarga Yusuf yang melakukan perjalanan yang kedua kali ke Mesir, kita akan diajarkan bagaimana benar-benar menyerahkan diri, meletakkan kekhawatiran, meletakkan ketakutan kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari adik-adik, jika ada perjalanan kedua, tentu ada perjalanan pertama. Dan apa yang mengawalinya, kakak akan rangkum dari cerita berikut ini. Kisah ini dimulai dari saat Yusuf dijual oleh abang-abangnya kepada saudagar Midian, dan oleh saudagar Midian dibawa ke Mesir. Singkat ceritanya seperti ini. Perjalanan kehidupan Yusuf di Mesir. Pertama dia dijual ke rumah Potifar. Karena Yusuf memiliki paras yang elok, dia sangat disukai oleh istri Potifar. Dan istri Potifar ingin tidur bersama dengan Yusuf. Tetapi Yusuf tetap menjaga dirinya baik di mata Tuhan. Yusuf menolak dan memurkakan istri dari Potifar. Lalu Yusuf dijebak dan Potifar memasukkan Yusuf ke penjara. Karena Yusuf adalah anak yang baik, saat pun Yusuf di dalam penjara, dia begitu menyenangkan hati kepala penjara. Yusuf diperlakukan dengan baik, bahkan dia mendapatkan kepercayaan untuk membantu mengelola setiap pekerjaan di dalam penjara yang diberikan kepercayaan oleh kepala penjara. Dan Yusuf dapat mengartikan mimpi. Ada 2 orang petugas kerajaan yang mendapatkan hukuman oleh Fir'aun dan dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Yusuf. 2 orang petugas bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Seperti yang dikatakan, Yusuf akan arti mimpi yang disampaikan 2 orang petugas kerajaan tersebut. Maka terjadilah seperti yang Yusuf artikan mimpi mereka. 1 petugas akan dihukum mati dan 1 petugas akan dibebaskan dan bekerja kembali untuk Fir'aun. Berjalanan waktu, Fir'aun pun mendapatkan penglihatan di dalam mimpi. Fir'aun memiliki mimpi yang tiada satu orang ahli penafsir mimpi di kerajaan yang mampu mengartikan mimpi Fir'aun tersebut. Lalu teringatlah petugas yang pernah dimasukkan dalam penjara bersama dengan Yusuf dan memberitahukan bahwa saat di penjara ada seseorang yang dapat mengartikan mimpinya. Orang itu membantu kepada Fir'aun memperkenalkan Yusuf. Lalu dimintalah Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun. Dengan hikmat dari Allah, Yusuf mengartikan mimpi itu, bahwa akan ada 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun masa kelaparan di seluruh tanah Mesir, bahkan kelaparan di hampir sebagian besar bumi. Lalu Fir'aun meminta saran dari Yusuf, dan Fir'aun mendengarkan apapun yang Yusuf katakan. Dari sinilah Yusuf mendapatkan kepercayaan Fir'aun, sampai-sampai Fir'aun berkata, tanah Mesir dengan segala isinya ada di bawah pengaturan Yusuf. Fir'aun juga berkata hanya ada satu hal yang membedakan Yusuf dengan Fir'aun, yaitu tahta kerajaan. Selebihnya, apapun yang Fir'aun miliki itu juga yang dimiliki oleh Yusuf. Dari sinilah roda kehidupan di Mesir diatur oleh Yusuf. Lalu datanglah masa yang seperti dimimpikan oleh Fir'aun. Masa itu adalah 2 kali 7 masa mimpi Fir'aun. 7 tahun yang pertama adalah tahun kemakmuran dan 7 tahun kedua adalah tahun kelaparan atau kesusahan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Semua orang Mesir harus mengikuti apa aturan yang Yusuf berikan sesuai dengan perintah Fir'aun. Yusuf meminta semua orang di Mesir memberikan sepersebagian hasil panen gandum mereka untuk Fir'aun selama masa kemakmuran hingga datang masa kelaparan. Timbunan gandum yang disimpan sudah tidak terhitung banyaknya.
datanglah orang-orang dari penjuru bumi untuk membeli bahan makanan ke Mesir, tidak terkecuali keluarga Yusuf sendiri. Kelaparan juga sampai kepada mereka. Inilah yang mengawali kisah perjalanan yang pertama, yaitu keluarga Yusuf membeli bahan makanan karena dahsyatnya masa kelaparan itu. Pada saat itu dilihatlah saudara-saudaranya dengan maksud membeli bahan makanan. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Dimintanya saudara-saudaranya datang ke tenda Yusuf. Di sana dengan menahan perasaannya, Yusuf bertanya mengenai ayah mereka dan adik si ibu mereka, dengan tetap menyembunyikan jati dirinya di depan saudara-saudaranya. Yusuf sedikit bersandiwara dengan mengatakan atau dengan menuduhkan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya adalah pengintai yang berniat tidak baik di Mesir. Saudara Yusuf mengatakan mereka bukan pengintai, mereka hanya ingin membeli gandum. Singkat cerita juga, Yusuf mengizinkan mereka kembali membawa gandum kembali kepada bapak mereka, hanya saja untuk jaminannya Simeon ditahan di Mesir agar mereka kembali dan membawa Benyamin. Sekembalinya saudara-saudara Yusuf ke tempat mereka, dengan singkat cerita pula bahan makanan sudah habis. Yakub meminta anak-anaknya kembali ke Mesir, tapi mereka mengatakan kalau ayahnya harus membiarkan mereka membawa Benyamin pergi bersama dengan mereka. Itu adalah awal dari perjalanan kedua mereka ya adik-adik, seperti di dalam cerita dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Dan situasi untuk perjalanan kedua dari ayat 1 sampai 14 dikatakan di ayat 1 sampai 2. Gambaran jelas mengenai situasi yang terjadi saat itu adalah kelaparan hebat. Hal ini sekaligus menegaskan kembali apa yang pernah Yusuf sampaikan kepada Fir'aun terkait makna mimpinya, bahwa setelah 7 tahun kelimpahan akan ada 7 tahun kelaparan. Dialog antara ini di ayat 3 sampai 7, dialog antara Yakub dan anak-anaknya, khususnya Yehuda, mengenai permintaan Yusuf yang mengharuskan mereka membawa Benyamin. Yusuf sangat rindu terhadap Benyamin. Dia pun ingin memastikan bahwa Benyamin masih hidup. Penolakan Yakub atas permintaan itu menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi Benyamin sebagaimana ia menyayangi Yusuf, karena mereka berdua adalah anak-anak dari Rahel, istri yang begitu dikasihinya. Yakub merasa bahwa permintaan membawa Benyamin adalah malapetaka bagi dirinya yang sudah berusia lanjut. Perasaan trauma kehilangan Yusuf masih sangat membekas dalam diri Yakub. Ingat ya adik-adik, Benyamin adalah salah satu syarat agar saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir. Jadi jika bahan makanan habis, saudara-saudara Yusuf harus kembali ke Mesir. Tetapi syaratnya adalah mereka boleh kembali ke Mesir untuk juga menebus Simeon. Mereka harus membawa adik mereka atau adiknya Yusuf, Benyamin. Dan Yakub tidak mau hal itu terjadi karena masih merasa trauma. Di ayat 8 sampai 10, Yehuda memberikan penegasan dan jaminan bahwa Benyamin akan tetap aman. Di sini kan Yakub menyuruh mereka untuk kembali membeli bahan makanan. Tapi Yehuda itu tahu betul bahwa jika mereka harus kembali ke Mesir, mereka harus membawa Benyamin. Yehuda bersedia menanggung dosa apabila terjadi apa-apa terhadap Benyamin. Yehuda sepertinya belajar dari pengalaman masa lalu bahwa perlakuan terhadap Yusuf membuat ayah mereka bersikap demikian. Wajar saja. Yehuda berusaha meyakinkan Yakub untuk dapat mengizinkan Benyamin pergi ke Mesir dan mempercayakannya pada dirinya. Di ayat 11-13, Yakub mengizinkan Benyamin pergi bersama saudaranya. Ia memilih, ini pada akhirnya dengan bersusah hati, dia mengizinkan Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Ia memilih untuk menurunkan tensi perdebatan dengan anak-anaknya. Ia juga belajar untuk melepaskan rasa kekhawatiran dan trauma masa lalunya, meski itu bukanlah hal yang mudah.
Yakub mungkin sadar bahwa perdebatan dan trauma tidak akan mengembalikan keadaan atau membawa Yusuf kembali. Yang menarik juga adalah pada bagian ini diperlihatkan juga mengenai kecerdikan Yakub yang masih nampak terasa dengan mengatur strategi agar anak-anaknya membawa persembahan berupa hasil bumi yang terbaik dan uang pembayaran 2 kali lipat, serta mengembalikan uang yang dulu pernah dikembalikan oleh Yusuf di karung mereka. Adik-adik juga bisa baca supaya makin tahu cerita mengenai perjalanan pertama dan perjalanan kedua ini, apa yang terjadi di dalamnya. Di ayat 14 dikatakan, disinilah penulis menunjukkan alasan Yakub memutuskan mengizinkan Benyamin pergi. Yakub sadar benar bahwa dia punya pengharapan di dalam Allah. Ia menaikkan pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa agar anak-anaknya memperoleh belas kasihan dari si penguasa Mesir. Di tengah-tengah situasi yang sangat mendesak, juga di tengah-tengah rasa kekhawatiran akan keselamatan Benyamin dan seluruh anak-anaknya, karena Simeon masih ditahan ya di Mesir, Yakub tetap mengimani bahwa pertolongan sejati asalnya hanya dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi apapun strategi yang dia buat untuk meredam rasa khawatirnya, akhirnya dia khawatir juga, dan dia juga akhirnya ada pada poin yang sudahlah. Jikapun kita baca ya di ayat 14-nya ya adik-adik ya. Kita baca di ayat 14-nya. Ini kalimatnya sangat menyerahkan kepada Allah ya. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah adik-adik, setelah mendengar cerita atau latar belakang cerita yang mengawali perjalanan pertama dan perjalanan kedua adalah di mana Yusuf dijual dan akhirnya dia hidup di Mesir. Tuhan sudah merancangkan lewat mimpi yang dulu pernah diceritakan Yusuf kepada abang-abangnya, bahwa yang paling kecil nanti, maksudnya dia yang paling muda, yang akan membuat yang tua itu tunduk pada dia. Nah, Tuhan sudah mengawali. Jadi gak ada yang kebetulan di dalam hidup ini adik-adik. Bahkan hal yang kita tidak tahu sama sekali akan terjadi, itu terjadi dan direncanakan oleh Tuhan. Yusuf hanya mengikuti alurnya Tuhan. Sebelum kakak lupa, dari tadi kakak perasaan selalu bilang mendahului. Itu maksudnya apa sih kak? Mendahului seperti juga yang tadi kakak bilang, bahwa Tuhan akan memelihara umatnya sesuai dengan apa yang ia janjikan kepada Abraham dan Ishak. Mendahului adalah jika Yusuf tidak dijual ke Mesir oleh kakak-kakaknya, tidak mampir di tempat Potifar, tidak mampir di penjara, dan tidak bertemu oleh 2 petugas dari kerajaan Firaun, maka mimpi Firaun tetap akan terjadi, tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan dan tidak ada yang mengantisipasi masa kesukaran. Yusuf dihadirkan Tuhan untuk melampaui semua kesukaran itu dan menjadi penyelamat bagi umatnya, bahkan bagi banyakkan orang di sana. Jadi memang tidak ada yang kebetulan terjadi. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan campur tangan dan Tuhan mengetahui. Coba bayangkan adik-adik, jika kita memiliki satu masalah belum kelar, lalu ada masalah lain datang. Sama seperti Yakub, masalah pertamanya adalah kelaparan. Nah, pada saat dia mencari makan, padahal dia punya uang, tapi ada masalah baru datang yang dia tidak bisa diatasi sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Nah, karena siang ini kita membahas mengenai pengharapan, kakak mau tanya dong,
Apa sih arti pengharapan menurut kamu? Pengharapan itu ya suatu kejadian atau mungkin bisa dikatakan suatu keinginan dari hati ya untuk mengharapkan sesuatu atau kejadian atau mengharapkan apa yang akan terjadi. Menurut saya, pengharapan itu adalah suatu perasaan yang timbul ketika kita merasakan menginginkan sesuatu yang itu terjadi kepada kita. Lalu di saat atau di momen seperti apa pengharapanmu timbul di dalam hatimu? Pengharapan itu timbul karena saya menginginkan sesuatu terjadi di masa yang akan datang atau di saat keadaan saya sedang lemah atau sedang sakit. Saya akan mengharapkan jika saya ingin sembuh, dan saya berharap misalnya lagi ulangan, itu saya akan berpengharapan supaya nilai saya bagus, atau lagi sedang melakukan sesuatu yang baru, itu saya akan berpengharapan semoga hal yang saya lakukan baru ini dapat terlaksana gitu. Di saat ya mungkin di saat lagi menderita, di saat lagi sakit misalnya, di saat lagi iri, di saat lagi mengalami kesukaran. Unsur apa sih yang paling penting yang dapat menghadirkan pengharapan di dalam hatimu? Kalau unsur paling penting ya, unsur paling penting itu ya bisa dari mana aja sih, bisa dari teman, bisa dari keluarga, misalnya unsur pengharapan, misalnya mengharapkan apa. Cuma kalau menurut gue secara pribadi sih itu semua datang dari Tuhan ya. Kalau iman kita gede, iman kita kuat, pasti kita kan iman pengharapan kita kan pasti gede banget ya. Iman akan pengharapan kita kan pasti kuat banget. Kalau misalnya kita iman kita gede banget, pasti pengharapan kita akan Tuhan kan gede juga. Dan unsur yang penting dalam pengharapan yang timbul ini itu adalah pengharapan saya kepada Tuhan, yaitu dengan dasar iman saya yang teguh kepada Tuhan, sehingga saya yakin bahwa pengharapan saya kepada Tuhan ini dapat dilaksanakan dan dapat terlaksana jika saya terus mau berusaha, terus diandalkan Tuhan, dan mau terus berdoa. Tidak hanya berdoa, tapi juga dilaksanakan dengan usaha yang gigih tanpa pantang menyerah. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian. Kepada siapa sih pengharapan kamu naikkan? Dan di sini saya berpengharapan kepada siapa? Yang tadi saya sudah bilang, yaitu adalah berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pengharapan itu yang sangat bagus. Dan karena itu, daripada kita berpengharap dengan manusia, karena belum tentu sesuai dengan rencana kita. Tetapi kalau kita berpengharap kepada Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa pengharapan itu akan terjadi walaupun tidak sesuai dengan rencana kita. Dan jika Tuhan menghendaki, itu akan pasti terjadi. Menarik sih. Ya pengharapan bisa kita sampaikan ke siapa aja sih. Bisa ke teman, ke keluarga, ke orang tua. Cuma kalau secara pribadi ya ke Tuhan, karena sumber pengharapan ya Tuhan Yesus. Iya, betul. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan Yesus, satu-satunya. Seperti lagu ini adik-adik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat kita nggak tahu jalan kita di depan sana, saat kadang kita tidak ada tangan yang bisa kita pegang untuk bisa berharap, saat masalah bertubi-tubi datang menghampiri kehidupan kita, kita sudah harus paham dari pembelajaran yang dilakukan oleh keluarga Yakub. Tempat bersandar, tempat berpegang, tempat berharap hanya kepada Allah. Selalu dalam pengharapan penuh ya adik-adik, dalam melewati masa-masa sukar, dalam melewati masa-masa sulit. Karena percayalah,
tiada tempat, tiada tujuan yang memiliki kepastian selain di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati adik-adik dan kakak layan semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan kami juga sudah mendengar. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, bukan hanya sebagai pembaca ataupun pendengar, tapi Kau berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu meletakkan harapan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan masa depan kami, jalan kehidupan kami di masa remaja ini, hingga kami nanti tumbuh dewasa ya Tuhan. Ya Bapa, aturlah kehidupan kami ya Tuhan sesuai dengan maksud dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kami rancangan yang indah untuk kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom adik-adik teruna dan kakak layan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, sambil mengingat nats Alkitab yang terdapat dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Persembahan adik-adik dan kakak teruna dapat mengikuti petunjuk dari info persembahan berikut ini. Info persembahan, adik-adik teruna dan kakak layan semua dapat mentransfer persembahannya ke Bank Mandiri cabang Melawai dengan nomor rekening 1260098043358 atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB Evata), atau juga dapat ditransfer ke Bank Sentral Asia atau BCA di cabang Melawai, nomor rekeningnya 0700240134 atas nama GPIB Evata. Adik-adik teruna dan kakak layan, selain ditransfer ke bank, bisa juga scan barcode di link aja. Dapat juga digunakan pada GoPay, OVO, Dana, BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, dan BRI Mobile. Juga dapat dilakukan on the spot ke kotak persembahan drive-thru yang beroperasi 24 jam setiap hari di depan pintu selatan gereja. Terima kasih atas persembahan adik-adik teruna dan kakak layan semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian persembahan dari Gita Bakti 79 dengan judul Beri Padanya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Segenap hidupku
Rekan-rekan teruna dan kakak layan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Sungguh mengucap syukur apabila Engkau memberikan kami hati yang lapang untuk memberikan persembahan ya Tuhan. Sedikit atau banyak yang sudah memberikan atau akan memberikan, Tuhan Engkau kuduskan. Biarlah segala pemberian yang semuanya berasal daripadamu, kembali kepadamu untuk hormat dan kemuliaan namamu di tengah-tengah pelayanan kami di gereja kami GPIB Ephata. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan dan sucikanlah hati kami. Kami serahkan semua segala yang kami miliki di dalam kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Atas berkat penyertaan Tuhan, kami boleh melakukan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, kami juga baru saja mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh difirmankan oleh kakak layan menjadi santapan rohani bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layan ya Bapa, yang sudah melayani kami selama ini ya Tuhan Yesus. Apalagi di tengah pandemi ini ya Bapak, banyak sekali keterbatasan. Kiranya apa yang boleh kakak layan lakukan bisa menjadi berkat bagi kehidupannya. Kiranya juga Bapak, Engkau temani kakak layan kami dalam pergumulannya, kehidupan sehari-hari, dalam mencari jodoh, pekerjaan, dan lain-lain ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kakak layan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak untuk orang tua, baik teruna maupun kakak layan yang dimanapun berada. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan penyertaan dalam segala aktivitas, agar apa yang mereka lakukan ya Bapa, Engkau sertai, dan biarlah mereka di hari-hari tuanya ya Bapa mendapat kebahagiaan selalu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teruna kami IHMPT Bapa yang hari ini boleh hadir maupun yang belum bisa bergabung ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati mereka, ketuk pintu hati mereka ya Bapa agar senantiasa mengikuti IHMPT. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pendidikan mereka. Kiranya ya Bapa di tengah pandemi ini keterbatasan-keterbatasan boleh diubah agar menjadi kelebihan bagi mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan temani mereka dalam pendidikan mereka, ulangan, ujian, tugas, dan lain-lainnya Bapa, agar mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Tidak lupa juga ya Bapa terhadap pergaulan mereka ya Tuhan Yesus, karena sekarang ya Bapa banyak sekali kebebasan informasi yang boleh masuk. Kiranya ya Bapa teruna IHMPT GPIB Ephata dapat memilah-milah apa yang boleh mereka ambil dan tidak ya Tuhan. Kami serahkan teruna kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program PT di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap program yang boleh dicanangkan, agar apa yang boleh terlaksana bisa menjadi berkat bagi teruna, bisa menjadi kesan yang baik untuk teruna nantinya dalam menjalani hari-harinya. Lancarkanlah ya Bapa, kami serahkan program kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa, gereja yang ada di seluruh dunia Indonesia ya Tuhan. Kiranya ya Bapa setiap ibadah maupun persembahan yang boleh gereja lakukan ya Tuhan Yesus, Engkau terima menjadi dupa yang harum di dalam rumah-Mu. Terkhusus bagi gereja kami, gereja GPIB Ephata ya Tuhan, berkatilah ya Bapa setiap tim yang boleh bekerja, setiap pendeta, presbiter, dan lainnya Bapa yang mendukung gereja. Kuatkanlah mereka di tengah pandemi ini untuk dapat tetap melayani jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga pergumulan di gereja ya Bapa, agar apa yang boleh dilalui Tuhan temani. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara ya Bapa yang menaungi seluruh warganya Tuhan. Kiranya bisa menjadi bangsa dan negara yang adil, terkhusus Indonesia, agar dari pemerintahan yang paling atas hingga yang paling rendah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, kehikmatan bagi mereka dalam memutuskan kebijakan dan memutuskan hukumannya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, orang-orang yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati. Terkhusus kami mau bawa di dalam doa ibunda dari kami ya Tuhan.
Biarlah Tuhan temani agar apa yang boleh dikonsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan semua berasal daripadamu dan memulihkan tubuhnya ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan. Tidak lupa kami mau berdoa untuk yatim, piatu, janda, duda, orang miskin ya Bapa, yang berada di luar sana, yang mungkin sedang berada dalam keterpurukan hidupnya Tuhan. Kiranya Engkau temani, pegang selalu tangannya, berikan pengertian di dalam hatinya untuk tidak berkeras hati, memohon kepadamu, meminta kepadamu, sebab Tuhan selalu melihat tangan-tangan orang yang menghadap kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menyertai hidup kami masing-masing di rumah maupun di luar ya Bapa, dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa seperti Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Halo adik teruna, mari kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus, sumber pengharapan. Tantangan dan pergumulan dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Tetap percaya dan setia kepada Tuhan, dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan segala perintah-Nya dan kehendak-Nya, dan menjadi garam dan terang dimanapun berada. Mari kita menaikkan pujian dari Gita Bhakti 216, Kau Bagianku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami sudah selesai mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari, mewartakan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Penyertaan-Mu ya Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami, dan Engkau Tuhan adalah sumber pengharapan kami di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Kami percaya Engkau hadir, menyertai dan melindungi kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.